Aku sedikit terkejut karena tidak hanya satu orang yang datang ke rumahku, melainkan mungkin ada lebih dari 10 orang. Aku bertanya ke mereka tentang apa yang terjadi, dan ternyata mereka adalah warga kampung depan perumahan ini. Mereka meminta bantuan untuk ikut mencari anak yang hilang. Mungkin jika yang meminta hanya satu orang, aku berani menolaknya. Tapi jika yang meminta sebanyak ini, beda ceritanya. Dengan mengumpat di dalam hati, aku menyetujuinya. Ternyata tidak aku saja yang diminta bantuan. Ternyata Pak Joko ada di dalam rombongan, dan Jin Korin istri Pak Joko masih saja terus mengikutinya. Tanpa tahu apa yang terjadi, aku mengikuti rombongan ini. Sedikit menguping mereka berbicara tentang jin. Ada yang percaya jika anak yang hilang itu diculik atau dibunuh jin. Sedangkan beberapa percaya anak itu terbawa arus saat bermain di sungai. Hanya dengan bermodal Adi anak Pak Wanto, aku juga ikut mencari anak itu. Kami menuju kebun-kebun di belakang perumahan ini dengan membentuk beberapa kelompok. Karena malas berkelompok, aku meminta izin untuk mencari sendirian. Aku malas jika harus mengobrol tentang hal-hal aneh. Bisa saja dia tersesat saat main atau tertidur di salah satu kebun ini. Aku terus mencari sambil melihat sekitar. Dan tiba-tiba, aku melihat jin raksasa sedang berdiri sedikit jauh di belakangku. Tidak lain dia adalah Mila. Aku hanya menghela nafas melihat hal itu. Sempat aku berpikir jika Mila terlalu kepo sebagai seorang jin. Tidak mau pikir panjang, aku lanjutkan mencari hingga akhirnya aku berada di sebuah kebun di pinggir sungai. Banyak macam-macam buah-buahan di kebun ini, terutama mangga. Lalu aku putuskan untuk beristirahat sebentar. Aku sendiri tidak tahu seberapa jauh aku berjalan. Yang pasti saat itu sudah sore. Aku duduk bersandar di bawah pohon yang tepat berada di pinggir sungai. Sedangkan Mila duduk di atas pohon jambu yang tidak jauh dari tempat aku duduk. Pemandangannya benar-benar bagus, juga ditambah dengan sepoi-nya angin, sempurna. Aku bakar rokok sambil menikmati suasana. Niat mencari anak hilang itu sudah musnah. Aku berencana akan pulang setelah sebatang rokok ini habis. Belum lama aku menikmati rokok ini, ada anak kecil keluar dari sungai, rambutnya yang panjang, basah, hingga menutupi wajahnya. "Kamu Adi, anak Pak Wanto?" tanyaku kepada anak kecil itu. Tidak ada balasan sama sekali dari anak itu. Aku bertanya hingga 3 kali, tetap saja tidak ada jawaban, dan membuatku jadi benar-benar bad mood. Aku acuhkan anak kecil itu. Aku kembali bersandar di pohon dan melanjutkan menikmati rokok itu. Tidak lama aku menyadari anak kecil itu sudah berada di depanku. Dia menaikkan rambutnya hingga wajahnya terlihat. Satu bola matanya bergelantungan di pipinya dan seluruh giginya bertaring. Lagi-lagi aku hanya menghela nafas. Aku berpikir apa semua jin kalau mengganggu selalu menggunakan wujud yang seram seperti ini. Tidak mau lagi aku berpikir. Aku palingkan tatapanku ke arah lain sambil menghisap rokok. "Ayo main denganku." Anak kecil itu mencoba berbicara denganku dan aku tetap mengacuhkannya. "Ayo main denganku." Kali ini nadanya semakin tinggi. Karena malas bertele-tele, aku pun membuka suara. "Dek, percaya sama aku. Jangan cari masalah sama aku." Jin anak kecil itu terdiam sebentar lalu berbicara lagi. "Ayo main denganku." "Dek, mending kamu lihat jin yang ada di pohon jambu di belakangku. Kalau kamu mau panjang umur, balik saja ke tempatmu." Setelah aku berkata seperti itu, aku tetap santai dan tidak peduli dengan jin kecil ini. Mungkin dia telah melihat Mila atau apa. Dia menjauh sedikit, kira-kira beberapa langkah. Aku tetap mengacuhkannya. Jin kecil itu tidak kunjung pergi. Dia terus berdiri di tempatnya. Bola matanya terus bergerak berkelantungan di pipinya. Air terus menetes dari bajunya, tapi tidak ada bekas air di tanah. Beberapa kali aku menyuruh pergi, tapi dia masih tidak bergeming.
Melihat hal itu aku benar-benar terganggu dan merasa risih. "Aku mati di sungai ini," ucap jin kecil itu. Aku masih mengacukannya tanpa memandangnya. "Aku mati di sungai ini." Jin kecil mengulangi kata-katanya dan aku masih mengacukannya. "Aku mati di sungai ini." Lagi-lagi jin kecil ini mengulanginya lagi. "Brengsek, bener-bener ya nih anak. Kamu kira aku bodoh? Kamu itu jin. Nggak usah lebay pakai ngomong mati di sungai segala. Kalau jin ya jin. Enak-enak tidur malah disuruh nyari anak hilang. Dan sekarang ketemu jin nggak tahu diri." Aku benar-benar tersulut emosi. Aku berdiri mengambil batu dan melemparkan ke jin kecil itu. Jin kecil itu tertawa sambil pergi ke arah sungai dan menghilang. "Sini keluar, aku lumat kamu sekarang," ancamku sambil melempar batu ke sungai. Dengan perasaan masih jengkel, aku mengambil sendal dan bersiap pulang. Aku melihat Mila tersenyum menatapku sambil menyisir rambut dengan jarinya. Mila turun dari pohon dan ke sampingku dan mulai pembicaraan. "Dia itu jin air. Saat kamu bermain dan mandi di sungai yang agak dalam, hati-hati saja. Jika bertemu dengannya, dia akan menarikmu dan membawamu ke alamnya. Dan beberapa hari kemudian mayatmu akan ditemukan," kata Mila memberi peringatan. Sudah cukup aku bertemu jin macam itu, bikin makan hati saja. Mila hanya tersenyum dan tetap memperingatkan untuk tetap hati-hati jika bermain di sungai. Perjalanan pulang hari semakin gelap, maghrib bentar lagi datang. Dengan hati yang masih terbawa amarah, aku terus berjalan. Jalanan yang belum diaspal ini benar-benar sepi. Aku tidak percaya kalau aku mencari anak hilang itu sejauh ini. Kanan kiri jalan cuma ada kebun dan sawah yang mungkin milik warga sekitar perumahan. Tiba di mana aku sampai di suatu kebun, yaitu kebun bambu. Mataku terus tertuju ke arah kebun itu. Kalau bicara tentang jin, banyak sekali jin yang menempati kebun itu. Dari jin ular yang melingkari bambu, jin kera berkaki panjang, dan lain-lain. Ada yang unik, jin wanita berdaster ungu, wajahnya benar-benar cantik. Dia terus melambaikan tangannya mencoba memanggilku untuk mendekatinya. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala. Bukan artinya aku menggelengkan kepala untuk menolak, tapi aku cuma heran dengan jin itu. Dia mungkin mengira aku orang bodoh dan akan datang menghampirinya. Bom! Terdengar suara keras dari arah belakangku. Aku melihat ke arah belakang dan benar-benar terkejut. Jin raksasa berbulu dengan tanduk sedang melihat ke arahku. Jin itu sangat tinggi, mungkin 3 kali ukuran Mila. Bunyi keras itu berasal dari rantai yang dihempaskan ke tanah. Jin itu memegang rantai seakan itu adalah senjatanya. "Berani-beraninya kalian melewatiku tanpa permisi," ucap jin itu tanpa sadar. Aku memang melewati selangkangannya jin raksasa berbulu itu. Mila terdiam dan terus memandang jin itu. Tidak lama Mila terbang ke arah kepala jin tersebut. Wajah mereka saling bertatapan. "Harusnya aku yang bilang kenapa kau melangkahiku. Aku sudah baik membiarkanmu melangkahiku," balas Mila tidak mau mengalah. Aura gelap hitam keluar dari tubuh Mila. Tidak butuh lama jin itu berbalik ke arah meninggalkan aku dan Mila. "Kamu nggak takut dengan jin itu?" tanyaku kepada Mila sambil melanjutkan perjalanan. "Untuk apa aku takut? Harusnya kamu juga harus tidak takut. Banyak manusia takut kepada jin, tetapi tidak takut kepada penciptanya," jawab Mila. "Oke, stop," potongku berusaha mengakhiri obrolan. Aku terlalu malas menerima wejangan, apalagi dalam keadaan bad mood. Sesampainya di dekat perumahan, aku bertemu dengan warga bahwa Adi, anak Pak Wanto, sudah ketemu. Dia bermain sendiri di pinggir sungai mencari ikan. Antara lega dan sakit hati, aku mendengar cerita dari warga ini.
Tidak mau ambil pusing, aku lanjutkan perjalanan ke rumah dan melakukan aktivitas selanjutnya. Ini adalah sebuah kisah di mana Mila tidak ikut ambil bagian dalam cerita ini. Suatu hari seorang temanku yang bernama Bayu mengajak aku menginap di rumahnya karena esoknya sang kakak akan mengadakan acara pernikahan. Sebuah rumah yang berada di daerah pegunungan, masih asri jauh dari hiruk-pikuk kota. Kebetulan saat itu dua orang temanku ikut serta, yaitu Aris dan Eko. Jadi ada kami berempat. Hal buruknya mereka laki-laki semua. Dan dengan salah seorang yang disinyalir menyukai sesama. Kisah dimulai saat rumah utama penuh dengan sanak saudara dari temanku Bayu. Mau tidak mau kami harus menginap di rumah lama mereka, yaitu rumah yang terbuat dari kayu dengan hamparan tanah di sekitar rumah. Tidak lupa sebuah kandang sapi yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah yang kami tempati, di mana tidak jarang wangi kotorannya tercium saat ada angin berhembus. Dengan umpatan di dalam hati kami berempat menuju rumah lama tersebut. Rumah itu memang bersih karena memang dirawat dengan baik. Biasa digunakan setahun sekali saat lebaran tiba, karena semua keluarganya akan berkumpul datang dari berbagai kota. Ibu temanku Bayu saja memiliki 8 saudara dan 6 saudara dari bapak. Jadi bisa dibayangkan betapa ramainya saat keluarga mereka berkumpul. Sore hari kami ikut dalam kumpul keluarga, di mana bapak-bapak nongkrong dan ibu-ibu memasak di dapur. Mereka mengobrol dengan asiknya, sedangkan kami hanya bagian mendengarkan. Senyum saat ada momen lucu, terpaku saat ada cerita yang sedikit serius, rasa bosan mulai datang.